Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Sidang jamaah Jumat yang semoga Allah mengampuni dosa-dosa yang hadir di Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i ini. Qulu amin. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa di sana ada suatu amalan yang amalan itu sangatlah mudah dan amalan itu sangatlah ringan. Namun amalan ini sangat banyak sekali keutamaan-keutamaannya. Dan perkara-perkara seperti ini amatlah banyak. Maka dari suatu amalan yang ringan ini, amalan yang berhubungan dengan sifat kemanusiaan kita, yang mana Allah menjadikan kita sebagai seorang muslim butuh kepada kaum muslimin yang lainnya. We are social people. Dan dari amalan yang membutuhkan kepada orang-orang yang lain yang merupakan perkara yang ringan adalah afsus salam bainakum, menyebarkan salam di antara kalian. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa menyebarkan salam dan menjawab salam bahkan termasuk dari hakul muslim ala muslim, kewajiban dari kaum muslimin atas muslim yang lain. Maka telah datang di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, hakul muslim ala muslim, bahwa hak dari seorang muslim kepada seorang muslim yang lainnya. Dan makna hak di sini adalah kewajiban seorang muslim atas muslim yang lainnya adalah ziaratul marid, menziarahi jika sakit. Wa kadzalika itba'ul janazah, mengantar ke jenazah ke tempat penguburannya dari jenazah. Dan juga ijabatud dakwah, jika diundang terutama walimah maka menghadirinya. Dan begitu pun menjawab dari doa orang yang bersin, membaca alhamdulillah maka dijawab yarhamukallah. Dan juga raddus salam, dan juga raddus salam, menjawab dari orang yang memberikan salam kepada kita. Maka di dalam hadis yang agung ini Allah tidak menginginkan kaum muslimin untuk hidup berkesendirian. Maka bahkan di ilmu psikologi, orang-orang yang sakit jiwa yang tidak membutuhkan kepada manusia yang lain dinamakan skizofrenia, penyakit menyendiri.
tidak senang bergabung dengan yang lain, maka kita sebagai kaum muslimin butuh kepada kaum muslimin yang lain. Maka dijadikanlah hukum hak-hak kewajiban dari kaum muslimin, yang mana seorang yang sakit butuh untuk diziarahi, orang yang meninggal harus dikuburkan, dan orang yang memberikan salam harus dijawab. Maka hukum tentang permasalahan assalam yang mudah, perkara yang ringan, tetapi banyak sekali keutamaan, maka dia hukumnya bagi yang memulai memberikan salam sunnah muakkadah. Namun bagi yang diberikan salam hukumnya fardu ain jika dia dalam keadaan berkesendirian bertemu dengan saudaranya memberikan salam assalamualaikum, wajib baginya untuk menjawab salam. Adapun jika masuk kepada jamaah seperti saya tadi masuk ke masjid dan memberikan salam assalamualaikum warahmatullah, maka di sini karena banyak, maka hukumnya bukan fardu ain tetapi fardu kifayah. Jika 10 orang, 5 orang dari kalian menjawab salam saya, maka telah gugur hukum kewajiban bagi yang lainnya. Maka dari hadis yang agung ini dijadikan kaidah bahwa sesama kaum muslimin untuk berinteraksi, jika bertemu, tidak hanya mengangkat tangan ataupun seperti orang Jawa, nggih, Mas, nggih, dan sebagainya, tidak. Tetapi assalamualaikum yang memulai hukumnya sunnah, dan yang mendengar dan yang dimaksudkan wajib untuk menjawab. Maka hukumnya haram di saat seseorang diberikan salam kemudian tidak menjawab salam, karena dia adalah hakul muslim ala muslim, kewajiban muslim atas muslim yang lainnya dijawab salamnya jika memberikan salam. Dan bahkan di sana telah datang hadis yang lebih description, lebih gamblang dan jelas, diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari jalan Abdullah bin Mudib Al-Madani an Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah. Maka sanadnya di sini hasan dikarenakan Abdullah bin Munib Al-Madani saduq hasanul hadis, dan telah dihasankan hadis ini oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath fa idza iltaqa falyusallim alaihi salatan fa idza lam yarud faqad ba'a bi ismihi. Maknanya, maka diharamkan seorang muslim untuk menghajar, untuk tidak berbicara dan menjauhi saudaranya di atas 3 hari. Seorang muslim menjauhi saudaranya selama 3 hari diharamkan. Dan jika bertemu seorang muslim kemudian memberikan salam kepadanya sampai 3 kali assalamualaikum, tidak dijawab, assalamualaikum tidak dijawab, maka dikatakan oleh Nabi faqad ba'a bi ismihi, maka dia telah mendapatkan dosa-dosa karena tidak menjawab dari assalam. Maka menghajar saudaranya di atas 3 hari haram, dan tidak menjawab salam dari saudaranya berkali-kali adalah haram. Maka bagaimana mereka kelompok yang notabene mengaku as-salafiyin, dari kelompok al-hajawirah dan dari kelompok as-sa'afiqah pengikut Luqman, jika kita bertemu dengan mereka kita berikan salam, maka mereka akan membungkam dan mengarahkan wajahnya kepada arah yang lain. Maka itu yang dilakukan oleh kelompok al-hizbiyah karena kebencian mereka kepada ahli sunnah. Apa sebabnya? Karena kita mencintai ulama ahli sunnah, maka mereka melaksanakan hijrul mubtadi' dan melaksanakan adamul raddis salam. Maka di dalam hadis yang hasan ini
faqad ba'a bi'ithmihi, maka telah kembali kepada dia dari dosa-dosa yang besar karena tidak menjawab salam. Astaghfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruh, innallaha ghafurun rahim.